Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dari Allah kita semuanya dalam kondisi yang sehat dapat mengikuti salat subuh berjamaah di masjid kita yang kita ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat jemaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kita sehari-hari sudah biasa melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam sholat itu ada beberapa tingkatan atau level gitu. Ada 5 tingkatan sholat yang ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi sebelum saya sampai pada level tingkatan tersebut, maka ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jadi yang pertama, bahwa khusyuk di dalam sholat itu adalah hal yang penting, itu jelas. Kemudian utamanya juga sangat besar. Kemudian sholat yang tidak khusyuk itu sebenarnya juga tetap sah begitu, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi kalau kita sholat tidak khusyuk, yang kita dapat hanyalah terbebas dari kewajiban melaksanakan sholat, tapi kita tidak mendapat pahala apapun selain hanya terbebas dari kewajiban sholat tadi. Oleh karena itu, pentingnya khusyuk di dalam sholat lebih didahulukan daripada pentingnya menjaga kontinuitas pelaksanaan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan khusyuk di dalam sholat sebagai syarat orang mukmin untuk mendapatkan kemenangan. Ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 1 sampai dengan 2. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sedangkan syarat menjaga kontinuitas pelaksanaan sholat itu ada di dalam di dalam ayat ke-9 surat Al-Mu'minun juga. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Artinya serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Di dalam proses mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, beda semangat dan beda juga kesungguhan. Ibarat kompetisi balap mobil, ada peserta yang berada di posisi paling depan, ada yang di pertengahan, kemudian sejajar dengan peserta lain, ada pula yang tertinggal jauh di belakang. Posisi mobil mereka ini bergantung pada kemampuan berlarinya mobil masing-masing. Demikian pula dalam urusan khusyuk di dalam sholat, manusia memiliki tingkat yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena faktor tingkat kehadiran hati, tingkat kelalaian, konsentrasi, dan berpalingnya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pada saat sholat. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, Ibnu Qayyim membagi tingkat atau level sholat ini menjadi 5. Ini dapat dijumpai di dalam kitab beliau
Al-Wabil As-Syaib min Al-Kalim At-Tayyib, halaman 23. Tingkat yang pertama ialah tingkat orang yang menzalimi dan menelantarkan diri az-zalim li nafsi. Tingkat ini ditempati oleh orang-orang yang tidak menjaga kesempurnaan wudhu, waktu-waktu sholat, batasan-batasan serta rukun-rukunnya. Kemudian tingkat kedua ditempati oleh orang yang memelihara waktu-waktu sholat, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriahnya dan wudhunya. Hanya saja ia mengesampingkan upaya untuk melawan bisikan jiwa, sehingga ia terbawa oleh bisikan jiwa dan pikiran-pikiran di dalam sholatnya. Tingkatan ketiga ialah orang-orang yang menjaga batasan-batasan sholat dan rukun-rukunnya, serta berusaha kuat melawan bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran itu. Dia sibuk melawan musuhnya agar tidak mencuri sholatnya, maka ia berada di dalam sholat dan jihad. Ini adalah tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat. Pada tingkatan yang keempat, orang yang bila berdiri untuk sholat, ia menyempurnakan hak-hak sholatnya, rukun-rukunnya serta batasan-batasannya. Hatinya tenggelam memelihara batasan-batasan dan hak-haknya, supaya ia tidak menyanyiakan sedikit pun darinya. Bahkan seluruh perhatiannya tercurah untuk menegakkan sholat sebagaimana mestinya dan selalu berusaha menyempurnakannya. Hatinya tenggelam dalam urusan sholat dan penghambaannya pada Rabb saat sholat. Kemudian tingkatan yang kelima, tingkatan yang terakhir. Tingkatan kelima ialah orang yang bila berdiri sholat, ia melakukannya seperti tingkatan yang keempat. Tetapi selain itu, orang ini telah mengambil hatinya dan meletakkannya di hadapan Rabb serta melihatnya dengan hatinya, merasa diawasi olehnya, penuh cinta dan mengagungkannya, seolah-olah ia melihat dan memandangnya. Bisikan-bisikan pengalihan-pengalihan dan waswas dalam jiwa yang mengganggu itu telah meredup. Penghalang antara ia dan Allah telah terangkat. Maka jarak antara tingkatan orang ini dan tingkatan yang lainnya yang perihal dalam khusyuk dalam salat tersebut lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. Di dalam salat ia sibuk bermunajat dengan Rabb, bahagia dengan Rabb-Nya. Di dalam kelompok yang pertama itu mereka nanti masih akan mendapat hukuman. Kemudian di kelompok yang kedua mereka nanti masih akan tetap dihisab. Kemudian di kelompok yang ketiga dosa-dosa mereka akan dihapuskan. Sedang pada kelompok keempat mereka akan memperoleh pahala. Dan yang terakhir tadi yang di kelompok kelima, mereka akan senantiasa didekatkan pada Rabb-Nya. Sebab kelompok 5 ini tergolong orang yang menjadikan kebahagiaannya di dalam sholat. Maka orang yang mendapat kebahagiaan di dunia melalui sholatnya, ia memperoleh kebahagiaan lantaran dekat dengan Rabb-Nya di akhirat. Ia juga merasa bahagia dengan Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, diri sholat semua yang berbahagia, mari kita coba renungkan kita kira-kira termasuk di level yang mana. Dan barangkali kalau kita masih di level-level yang masih 1 atau 2 ataupun 3, monggo mari kita tingkatkan supaya level kita bisa di level 4, syukur-syukur bisa di level 5 tadi. Begitu kira-kira yang saya bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.